syukurku. Kau berikan janjimu, tuntun setiap langkahku, Yesus, kebenaran-Mu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus, ku sembah-Mu. Yesus, ku puji-Mu. Kasih setia-Mu dan kebenaran-Mu bawaku lebih dekat pada terang-Mu. Kau telah mati bagiku sebagai bukti kasih-Mu, Yesus, Kaulah Tuhan. Ku naikkan syukurku. Kau berikan janji-Mu, tuntun setiap langkahku, Yesus, kebenaran-Mu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus, ku sembah-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saya percaya kita semua sehat, diberkati, dan berkelimpahan di dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Saya ucapkan selamat bergabung dalam ibadah Paskah online Gereja GCCC pada hari ini. Dan kita percaya bahwa kita ada sampai hari ini semua karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Dan Roh Kudus akan mengurapi kita di tempat saudara masing-masing dari tempat ini. Kita percaya bahwa kita semua akan menerima kelimpahan Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah kita akan memuji, meninggikan, menyembah Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, di mana kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Dan dosa tidak berkuasa lagi atas kita. Kita bersyukur juga hari ini kita akan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Serta menerima minyak sebagai tanda kesukaan di hadapan Bapa. Kita lebih daripada teman-teman sekutu kita. Puji Tuhan. Siapkan hati saudara, siapkan Alkitabmu, siapkan juga roti dan anggur, juga minyak zaitun. Dan jangan lupa, tolong link yang saudara terima, saudara bagikan, sehingga sebanyak-banyaknya orang nanti bisa diberkati. Puji Tuhan. Mari sebelum kita mulai, saya undang saudara untuk berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur karena kasih karunia-Mu. Kami telah dipilih sejak semula untuk menerima keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kasih karunia Kristus, kami telah menerima pendamaian dengan Bapa oleh darah salib Kristus. Kami telah menerima pendamaian dalam rumah tangga, dengan sesama dan dengan diri sendiri. Kami telah menerima pribadi dan karakter Kristus oleh kuasa Roh Kudus, menjadi anak-anak Bapa yang di sorga. Kami telah menerima semua janji-janji-Mu ya Bapa, dan kami hidup di dalam segala kelimpahan-Mu. Kami telah menerima perlindungan-Mu yang sempurna dan dijaga malaikat. Kami telah menerima damai sejahtera, bebas dari segala ketakutan dan kekhawatiran. Kami telah dipenuhi Roh Kudus untuk menerima kembali bahasa-bahasa yang baru, untuk berkata-kata dengan Bapa
dan hidup dalam kemuliaan-Mu sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan rangkaian ibadah online Pasca GCCC dari awal sampai akhirnya, dan kami percaya Roh Kudus yang mengurapi kami semua, terutama anak-Mu yang terkasih Pastor Dr. Yosua Tumakaka yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan kami percaya kami semua yang mendengar, mengikuti fellowship ini, kami semua dimerdekakan, kami semua menerima kuasa, menerima mujizat, dan kami semua bersuka cita. Terima kasih Bapa, oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kami dapat memanggil-Mu Bapa kami yang di sorga. Haleluya. Saudara yang di rumah, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Sama-sama kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Sorakan haleluya. Oleh anugerahnya kita telah dipilih sejak semula untuk menerima keselamatan yang kekal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita percaya kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Maka sama-sama kita bangkit berdiri. Dan siapkan hatimu, kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian ini. Sebab Yesuslah kekudusan kita. Haleluya. Yesus kau kekudusanku, Yesus kau kebenaranku, ku terima keselamatanku oleh karya salib-Mu, darah-Mu tebus hidupku, bilur-Mu menyembuhkanku, anugerah dan kebenaran-Mu ku terima karena kasih-Mu. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Sama-sama angkat suara mengatakan, Bapa, ku berterima kasih berkasih setiamu dalam hidupku. Bapa, ku menyembah-Mu, nyatalah kasih-Mu dalam hidupku. Mari lebih sungguh lagi, angkat suaramu katakan, Bapa, ku berterima kasih berkasih setiamu dalam hidupku. Bapa, ku menyembah-Mu, nyatalah kasih-Mu dalam hidupku. Kau hapuskan segala dosaku, dulu, sekarang, dan selamanya. Yesus kau kekudusanku, Yesus kau kebenaranku, ku terima keselamatanku oleh karya salib-Mu, darah-Mu tebus hidupku, bilur-Mu menyembuhkanku, anugerah dan kebenaran-Mu ku terima karena kasih-Mu. Kau hapuskan segala dosaku, dulu, sekarang, dan selamanya. Sekali lagi angkat suara mengatakan, Kau hapuskan segala dosaku, dulu, sekarang, dan selamanya. Yesus kau kekudusanku, Yesus kau kebenaranku, ku terima keselamatanku oleh karya salib-Mu, darah-Mu tebus hidupku, bilur-Mu menyembuhkanku, anugerah dan kebenaran-Mu ku terima karena kasih-Mu. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Karena kasih-Mu. Sama-sama kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami persilakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali.
Mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, oleh karena kasih-Mu, oleh karena anugerah-Mu, oleh karena kasih-Mu yang begitu besar, sehingga Kau rela untuk turun ke bumi, memberikan hidup-Mu bagi setiap kami untuk kami hidup di dalam Engkau, dan Engkau hidup di dalam kami. Pujilah nama-Mu Tuhan. Saat ini kami bawa ucapan syukur kami Tuhan, untuk menghampiri tahta kudus-Mu Tuhan. Kami membawa pujian penyembahan kami bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau-lah Tuhan dan Raja kami. Kalau Tuhan di atas segalanya, kalau pencipta segala yang ada di dunia ini Tuhan. Kami bawa ucapan syukur kami untuk menyembah-Mu. Hanya Kau yang layak terima puji, hanya Kau yang layak terima sembah, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Sama-sama angkat suara mengatakan, dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Katakan dengan darah, dengan darah yang tercurah, ampuniku
yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Mari pulihkan setiap kami ya Tuhan. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Kau ku sembah. Sembah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu. Sebab darah-Mu telah memulihkan setiap kami. Darah-Mu tercurah bagi setiap kami. Oh Tuhan, kami bersyukur buat tubuh dan darah-Mu. Yesus Tuhan, Kaulah Raja. Salib-Mu menyembuhkan kami, darah-Mu menguduskan kami. Oh, kami bersyukur Tuhan, kami sembah. Pujilah nama-Mu. Pujilah nama-Mu ya Tuhan. Sebab kasih-Mu telah menyelamatkan setiap kami. Kasih-Mu telah membebaskan setiap kami dari belenggu. Kami mau hidup untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Pujilah nama-Mu. Sama-sama angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Dengan ucapan syukur-Mu, mari bermazmur bagi nama-Nya yang kudus. Haleluya. Kudus, kuduslah nama-Mu Tuhan. Kami sembah. Dalam hidup kami.
Pujilah nama-Mu. Dengan ucapan syukur-Mu di hadapan Tuhan, sebab kasih yang terbesar dalam hidup kita, kasih yang termulia dalam hidup kita. Pujilah nama-Mu Tuhan, karena kasih-Mu yang selamatkan kami, menyucikan kami, menguduskan kami satu kali untuk selama-lamanya. Dan inilah hidup kami Tuhan. Kami mau hidup bagi-Mu ya Bapa. Rabasyaka ya ratakariyasya. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu maha mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu maha mulia, dan terindah Kau Yesus. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu maha mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu maha mulia, dan terindah Kau Yesus. Sorak-sorak yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur. Ya Roh Kudus, kami berterima kasih karena hari ini kami boleh mengingat kasih-Mu yang begitu besar di dalam karya salib Kristus, anak domba Paskah yang telah disembelih, yang telah mengorbankan dirinya, memberikan tubuh dan darahnya, sehingga kami telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Kami telah dipisahkan untuk menjadi milik-Mu, untuk memuliakan-Mu. Ya Roh Kudus, urapi kami semua, dan biarlah hari ini kami mengerti betapa kasih-Mu sangat besar, sangat dahsyat, sangat berkuasa. Bahkan karena kasih hidup kami disempurnakan, karena kasih hidup kami dipulihkan, penyakit kami disembuhkan, pribadi dan karakter kami diubahkan. Bahkan perbuatan-perbuatan kami, Engkau sendiri yang akan mengerjakannya di dalam kami. Sehingga apa yang Engkau kerjakan sempurna karena kasih-Mu. Berfirmanlah ya Roh Kudus, urapi setiap kata kalimat untuk memberitakan Yesus Kristus yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan biarlah di hari Paskah ini
kami boleh mengenang dan mengingat betapa kasih Bapa yang begitu besar, sehingga kami tidak takut lagi, tidak khawatir lagi. Dan biarlah semua yang mendengar diberkati, yang sakit semuanya disembuhkan, yang luka semuanya dipulihkan, yang bimbang, yang ragu diteguhkan, yang lemah memperoleh kekuatan yang baru dan pengharapan yang baru. Bahkan kami semua diberkati. Ya Roh Kudus, berfirmanlah di dalam terang kebenaran dan kasih-Mu. Kami siap mendengarkan kebenaran-Mu. Haleluya. Dengan sukacita semua bersama-sama katakan amin. Silahkan duduk. Shalom semuanya. Selamat Paskah. Ini adalah hari Paskah di mana Yesus dikorbankan. Kita memperingati Tuhan Yesus dikorbankan sebagai anak domba Bapa yang membebaskan kita dari segala kutuk dosa. Dan kita mau memahaminya dari ayat-ayat firman yang Tuhan berikan bagi kita. Dan biarlah Roh Kudus memberi hikmat untuk kita bisa mengenal Bapa yang sangat mengasihi kita dan mengenal Yesus Kristus yang telah berkorban dan dikorbankan bagi kita untuk keselamatan kita. Kita menerima atau memiliki tema dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Jadi kita menerima anugerah, kita dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Kita telah menjadi kudus karena persembahan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kita dikuduskan bukan untuk berbuat dosa. Kita dikuduskan sehingga Roh Kudus berkuasa atas hidup kita, memimpin kita, menguduskan kehidupan kita sehingga kita menjadi kudus untuk memuliakan Bapa, menjadi milik Bapa. Kita akan membaca firman di dalam Yohanes pada pasal 18 dari ayat 28. Dan kita akan membaca terus sampai pasal 19 ayat 6. Dan kita akan mengingat bagaimana saat Tuhan Yesus memasuki penghakiman, pendakwaan, bahkan disalib bagi kita semua. Dan kita rindu bisa mencapai apa yang dikehendaki, yaitu kita percaya kepada kehendaknya. Inilah bagian yang pertama dari tema ini, kita percaya kepada kehendaknya. Demikian firman-Nya. Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, "Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini?" Jawab mereka kepadanya, "Jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu." Kata orang-orang Yahudi itu, "Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang." Demikian hendaknya supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Mereka berteriak pula, "Jangan dia, melainkan Barabas." Barabas adalah seorang penyamun. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu.
Dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar, bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Ini adalah kasih Bapa yang besar supaya kita menjadi percaya. Bagaimana Hanas dan imam besar Kayafas tidak menemukan kesalahan apapun. Bagaimana orang-orang Yahudi tidak dapat membuktikan bahwa Yesus bersalah. Bagaimana Pilatus, penguasa pada saat ini juga tidak dapat membuktikan Yesus bersalah. Bahkan Yesus harus ditukar dengan Barabas yang jahat untuk menyatakan bahwa kehendak Bapa, Yesus datang memang untuk membebaskan kita semua dari penghakiman akibat dosa. Kuasa dosa sekarang berkuasa atas manusia, itu sebabnya ada sakit, ada kemiskinan, ada penderitaan, ada kejahatan. Itu kuasa dosa. Tetapi penghukuman akibat dosa adalah api kekal selama-lamanya. Ditulis di Lukas 16 dikasih gambaran. Bagaimana orang-orang yang diselamatkan dikatakan ada di pangkuan Abraham, bapa orang beriman. Di mana dikatakan ada orang kaya yang berjubah ungu, gambaran imam di zaman Yahudi, Yesus di zaman setting Yahudi. Untuk mengatakan bahwa hukum Taurat tidak dapat menyelamatkan. Dan Yesus mau kita mengerti bahwa ini adalah kehendak Bapa. Bahwa Bapalah yang menjadikan hal ini terjadi. Supaya kita sekarang percaya kepada kehendaknya. Bahwa Yesus yang tidak berdosa, tidak pernah berbuat dosa. Di dalam dia tidak ada dosa, dia tidak mengenal dosa. Dia diserahkan, disesah. Konteks ayat-ayat ini kalau dilihat di dalam kenyataannya, lihatlah manusia itu karena tubuh Yesus berdarah-darah. Tapi di dalam kebencian mereka katakan salibkan dia. Kenapa? Karena mereka melakukannya atas kehendak si jahat. Sehingga dengan demikian Yesus tidak dibunuh atas kehendak siapapun kecuali si jahat. Sehingga dengan demikian, dengan disalibnya Yesus, ada bukti kejahatan si jahat. Sehingga dengan demikian penguasa dunia ini, si jahat itu, menjadi sah untuk dihukum. Karena Adam makan buah yang dilarang Tuhan, bukan karena disuruh si jahat. Si jahat mengatakan dusta dan Adam melakukan kehendak si jahat karena percaya dusta. Dengan bahasa yang lain, kalau Tuhan katakan kepada iblis atau si ular itu, "Kenapa kamu suruh?" Ular akan bilang, "Aku tidak pernah suruh." Itu sebabnya dengan Yesus disalib, terbukti bahwa si jahatlah yang melakukan kejahatan. Sehingga salib Kristus bukan hanya membuat kita bisa melihat kasih. Salib Kristus membuat kita bisa melihat bahwa si jahat, kuasa kegelapan sudah dipatahkan kuasanya. Tidak berkuasa lagi. Sehingga kita bisa mengerti sekarang bahwa ada kehendak Bapa yang begitu besar. Itu sebabnya kitab Ibrani mengatakan di dalam Ibrani pada pasal 10 dari ayatnya yang ke-5 atau dari ayat yang ke-8 sampai dengan 10 mengatakan demikian. Di atas ia berkata, "Korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat." Dan kemudian katanya, "Sungguh aku datang untuk melakukan kehendakmu." Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Kita boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus, tepuk tangan dengan antusias, katakan haleluya. Inilah kehendak Bapa, kita dikuduskan bukan karena ada korban yang memenuhi hukum Taurat. Karena korban-korban itu Bapa sendiri tidak berkenan. Di dalam Imamat pasal 20 ayat 26, Imamat pasal 20 ayat 26 dikatakan demikian. "Kuduslah kamu bagiku,
Sebab aku ini Tuhan kudus dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku. Jadi Bapa rindu Israel menjadi miliknya, bangsa yang kudus. Tetapi di pihak lain dia tahu bahwa dia mau umatnya menjadi kudus karena mengenal dia. Bukan menjadi kudus karena melakukan hukum Taurat. Karena hukum Taurat tidak dapat menguduskan mereka. Karena mereka hanya bisa dikuduskan kalau dosa dihapuskan. Maka penolakan kepada Yesus, bahkan dikatakan lepaskan Barabas, membuat kita sekarang menjadi orang-orang yang menerima anugerah keselamatan ini. Kita yang menerima anugerah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Yehezkiel mengatakan demikian. Yehezkiel pada pasal 46 ayatnya yang ke-20. Yehezkiel 46 ayat ke-20. Demikian firman-Nya. Ia berkata kepadaku, disinilah tempatnya imam-imam memasak korban penebus salah dan korban penghapus dosa dan membakar korban sajian. Dan mereka tidak boleh membawanya ke pelataran luar supaya dengan demikian mereka jangan menguduskan umat Tuhan. Korban-korban itu tidak boleh dibawa ke pelataran luar supaya dengan demikian mereka jangan menguduskan umat Tuhan. Jadi menurut hukum Taurat, Tuhan tidak berkenan umat dikuduskan melalui korban-korban itu. Maka dikatakan korban itu tidak boleh dibawa keluar pelataran. Itu sebabnya indah memahami tulisan Yohanes. Karena kemudian di dalam Yohanes 19 ini, pada ayatnya yang ke-16 sampai ke-19, kita akan baca Yohanes 19 ayat 16 sampai 19. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak. Dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka. Dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain sebelah menyebelah. Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu. Bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Ayat 17, perhatikan, kita akan baca perlahan-lahan. Sambil memikul salibnya. Ia, siapa ia? Yesus. Siapa Yesus? Korban domba Paskah dari Bapa sendiri. Ia pergi keluar. Di Yehezkiel dikatakan imam-imam tidak boleh bawa korban itu keluar. Tapi Yesus pergi keluar karena ini adalah kehendak Bapa. Umat tidak dikuduskan melalui korban kambing, domba, lembu, walaupun semuanya sempurna. Tapi umat dikuduskan oleh korban dari dirinya sendiri. Anaknya sendiri, yang dikasihnya, yang suci, yang kudus, yang tidak bercacat celah. Ia pergi keluar untuk menyatakan inilah kehendak Bapa. Ketika Yesus disalib, semua umatnya dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Kita tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus Kristus. Katakan haleluya untuk hal itu. Inilah panggilan. Percayalah kepada kehendak Bapa. Kita ada di penghujung masa anugerah. Sebelum masa anugerah ada masa hukum Taurat. Kita tidak di situ. Yesus sudah disalib, darahnya tercurah. Masa anugerah dimulai, church age. Masa kita sekarang disempurnakan, dikuduskan untuk menjadi mempelainya. Kita ada di penghujung masa itu. Kita tidak tahu 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 100 tahun, 200 tahun, tidak ada yang tahu. Nanti sesudah masa itu Yesus akan datang. Kita yang sudah disempurnakan, kita akan diangkat. Sesudah itu akan ada masa kesusahan besar. Dan di masa kesusahan besar ini Israel akan berurusan dengan janji-janjinya Bapa. Dan kemudian akan ada peperangan Harmagedon. Pada saat itulah kita bersama Yesus turun ke bumi. Di masa kesusahan besar Antikris berkuasa. Semua orang dikasih tanda. Yang tidak dikasih tanda akan disiksa, dihajar, dipenggal kepalanya menjadi martir untuk Yesus. Sesudah itu ada kerajaan 1000 tahun. Sesudah kerajaan 1000 tahun baru akan ada kekekalan. Sehingga janji Bapa kepada Israel akan genap. Tetapi karena Israel telah menolak Yesus sebagai Mesias, sekarang kita menerima kasih Bapa karena Yesus Kristus. Katakan amin untuk itu. Itu sebabnya yang pertama, dia rindu kita percaya. Ini bukan tentang perbuatan baik, bukan tentang kekudusan karena apa yang kau lakukan tidak ada yang dosa. Tapi ini tentang apakah engkau percaya bahwa segala dosamu sudah ditanggung oleh Yesus. Sehingga kamu, saya, kita semua dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya.
Yang kedua, di dalam kenyataan imam besar sebagai jalan umat Tuhan dapat memperoleh berkat dari Tuhan. Maka imam besar berkata kepada Yesus di dalam Matius pada pasal 26 ayat yang ke-62 dan 6-65. Demikian firman-Nya. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Bapa yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Bapa atau tidak?" Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Ia menghujat Bapa, untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya." Di dalam Imamat pada pasal 21 ayat 10 dikatakan demikian, imam yang terbesar di antara saudara-saudaranya, yang sudah diurapi dengan menuangkan minyak urapan di atas kepalanya dan yang ditahbiskan dengan mengenakan kepadanya segala pakaian kudus. Janganlah membiarkan rambutnya terurai dan janganlah ia mencabik pakaiannya. Sebelum Yesus naik ke kayu salib, sebelum ia berjalan keluar, sebelum ia disesah, ini yang terjadi. Imam besar mengoyakkan pakaiannya. Maka menurut hukum Taurat, imam besar ini telah membatalkan keimamannya. Dan di hadapan dia berdiri seorang anak manusia yang diludahi, digamparin, direndahkan, dihina. Tetapi di dalam kebenaran Bapa, inilah yang terjadi. Bahwa keimaman menurut hukum Taurat, keimaman Lewi sudah berakhir. Ada imam besar baru, imam besar agung, yang akan membuat kita mempunyai jalan kepada Bapa tanpa syarat lagi. Dan imam besar agung itu namanya Yesus. Itulah sebabnya walaupun dia berasal dari suku Yehuda, tapi karena dia memperoleh kemuliaan sebagai anak Bapa yang tunggal, mempunyai hidup yang kekal, dia telah menjadi imam besar agung menurut peraturan Melkisedek. Melkisedek pertama kali muncul di kitab Kejadian 14. Dia membawa roti dan anggur kepada Abraham. Abraham adalah bapa orang beriman. Itu sebabnya penting bagi kita memahami kenapa kita menerima tubuh dan darah Yesus. Sebagai bukti kita datang kepada imam besar agung untuk menerima janji bahwa Bapa sangat mengasihi kita. Supaya di hari Paskah ini yang pertama, kita mengerti, menyadari, mengakui dan menerima kebenaran ini. Inilah kehendak Bapa. Kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Yang kedua, kita dipanggil untuk percaya bahwa kita memiliki imam besar agung. Di dalam Ibrani 7 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-16 dikatakan demikian. Ibrani 7 ayat 14 sampai 16. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda. Dan mengenai suku itu, Musa tidak pernah mengatakan suatu apapun tentang imam-imam. Dan hal itu jauh lebih nyata lagi jikalau ditetapkan seorang imam lain menurut cara Melkisedek, yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Jadi apabila kita hari ini dipanggil untuk menerima anugerah, menerima tubuh dan darahnya, kita sering sekali mendengar perkataan Tuhan Yesus, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku tinggal di dalam dia. Itulah sebabnya panggilan di dalam kehidupan kita sesungguhnya bukan hanya sekedar jabatan, kekayaan, dan keberhasilan dan karir, bahkan termasuk bukan sekedar pelayanan seperti ini. Tapi benar-benar kita pergi keluar memberitakan kabar baik ini. Bahwa segala dosa kita sudah ditanggung. Dan kita seperti ambasadornya Kristus. Kita bisa mengendorse orang untuk mengatakan dosamu sudah diampuni. Di dalam Yesus Kristus. Supaya kita menjadi percaya. Bahwa kita mempunyai imam besar yang maha agung. Bukan sekedar untuk menjawab doa kita saja.
tapi menjawab doa orang-orang yang datang kepada Tuhan melalui pelayanan kita. Itu sebabnya percayalah dengan bahasa yang sederhana di hari Paskah ini, karena kasih-Nya yang besar, tidak ada doamu yang tidak dijawab. Semua doamu, doaku pasti dijawab. Kita tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Katakan haleluya. Lebih antusias lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Karena Dia mau kita percaya kita menjadi imam-imam yang menjadi anak-anak kerajaannya. Karena Dia telah menebus kita, membebaskan kita, menjadikan orang-orang yang tidak dikalahkan maut lagi, tidak dikalahkan dosa lagi. Adam diciptakan sempurna, tapi Adam dikalahkan dosa. Musa ketemu Tuhan, tapi Musa sendiri tidak dapat masuk ke tanah perjanjian. Karena Musa tidak mengenal kasih dan tidak membawa kasih itu kepada umat. Itu sebabnya kita dipanggil sekarang. Yang terakhir, supaya kita percaya kepada kasih-Nya. Di dalam Bilangan pada pasal 20 ayat 12. Demikian firman-Nya. Bilangan pasal 20 ayat 12 tentang Musa. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Tuhan katakan kepada umat-Nya, kamu akan menjadi milikku, kamu harus hidup kudus, kamu menjadi umat yang kudus, kamu dikuduskan untuk dipisahkan menjadi milikku, untuk menerima kasih-Nya Bapa. Tetapi Musa sebagai imam tidak dapat memberikan tidak dapat mengkonvey, menyampaikan kasih itu kepada umat. Itu sebabnya sekarang saya mau menyampaikan kepada kita semua bahwa Bapa sangat mengasihi kita. Inilah kehendak Bapa, kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya karena kasih. Dan Bapa memanggil kita untuk percaya bahwa kita memiliki imam besar karena kasih-Nya tersedia bagi kita, sehingga tidak ada doa kita yang tidak didengar. Itu sebabnya di dalam kenyataan waktu Tuhan Yesus di atas kayu salib, Dia berkata, Eli, Eli lama sabachthani. Kemudian Yohanes 19 pada ayatnya yang ke-28 sampai 30 menulis, Dia haus, dikatakan demikian firman-Nya. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Amin. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Sesudah Dia berkata, Eli, Eli lama sabachthani, tidak ditulis di kitab Yohanes, ditulis di kitab-kitab lain. Yohanes menulis tentang kasih yang Tuhan mau kita terima. Tetapi di kitab lain dikasih tahu mengapa Tuhan meninggalkan aku. Artinya Dia dalam keadaan orang berdosa, sebagai orang fasik. Dan Dia menerima penghukuman dan penghakiman akibat dosa. Sehingga Dia berkata, aku haus. Gambaran api yang begitu panas membakar. Aku haus. Di dalam korbannya Nabi Elia dikatakan diberi air sampai berkali-kali dan api itu menyambar dan semua korban itu habis. Bahkan air di parit pun habis. Tetapi Yesus ketika Dia menanggung hukuman, Dia masih tetap ada, hidup dan menyatakan kasih Bapa. Dan Dia mengatakan perkataan yang terakhir, semua sudah selesai. Umat Tuhan yang berdosa sudah dikuduskan. Dosa tidak berkuasa lagi. Dosa tidak mempunyai kekuatan apapun lagi untuk membawa kita sekarang ini jatuh ke dalam kuasanya. Katakan amin dengan percaya. Kita harus percaya bahwa dosa tidak pernah berkuasa lagi atas kita sampai selama-lamanya. Karena kita ada di dalam anugerahnya, kita ada di dalam kasih-Nya. Supaya di hari Paskah ini kita percaya. Kenapa Tuhan Yesus kemudian katakan bahwa Dia harus disalib, Dia harus digantung. Sama seperti Musa menggantung ular beludak. Di dalam Yohanes 3 ayat 14 ditulis begini, kita baca Yohanes pasal 3 ayat 14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Sama seperti Musa meninggikan ular, katakan ular. Jadi Yesus menyamakan dirinya dengan ular. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, ditaruh di tiang.
Gambaran salib ditaruh di kayu. Dan Yesus katakan anak manusia harus ditinggikan. Dan di dalam konteks Musa dikatakan semua orang yang melihat kepada ular beludak yang sudah dipaku itu, dia hidup, dia sembuh, dia pulih. Supaya kita hari ini percaya kepada kasih-Nya. Percaya inilah kehendaknya. Percaya bahwa kita punya imam besar agung yang tidak pernah gagal, yang tidak ada dosa dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Percaya kepada kasih-Nya. Bahwa karena kasih-Nya Yesus telah disalib, telah digantung sehingga kita memperoleh hidup yang kekal. Akan terjadi nanti, orang akan mengajarkan banyak hal. Itu sebabnya akan terjadi penyesatan, bahkan penyesatan dengan nama Yesus. Karena memberitakan Yesus tanpa memberitakan the gospel. Yesus Kristus yang menanggung dosa kita dan mati karena kita, dikubur dan bangkit. Itu sama juga membicarakan Yesus, tetapi tidak menyatakan bahwa karena Yesus disalib, kita telah menjadi kudus satu kali untuk selama-lamanya. Tetapi inilah kabar baik. Kalau kamu merasa berdosa, kamu hidup di dalam dosa, kamu ada rasa bersalah, kamu bersalah, ada kegagalan, ada pribadi, ada karakter atau apapun, atau kita semua dalam keadaan yang tidak sempurna. Di hari Paskah ini ada panggilan kasih karunia Kristus. Ada kabar baik bagimu dan bagiku. Mari datang, percaya kepada kehendak-Nya. Inilah kehendak-Nya. Karena Yesus disalib, kita dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Inilah kehendak-Nya. Dia memberikan roh-Nya kepada kita. Sehingga kita sekarang menjadi anak-anak Bapa. Kita dapat berseru, ya Aba, ya Bapa. Dan Roh Kudus itu akan menuntun kita. Dan dialah imam besar agung kita. Kita bisa datang dengan penuh keberanian untuk menyatakan apa yang menjadi kebutuhan kita di dalam Dia. Dan Dia mau kita percaya kepada kasih-Nya. Untuk terus memandang kepada Yesus. Sama seperti umat Israel memandang ular yang sudah dipaku. Dan mereka melihat bahwa yang menggigit mereka sudah mati. Bahwa yang mematikan kehidupan mereka sudah mati. Orang yang melihat itu hidup. Biarlah hari ini kita selalu memandang kepada kasih-Nya. Karena kasih-Nya kita bisa melihat penyakit kita sudah ditanggung. Kutuk sudah ditanggung. Penderitaan sudah ditanggung. Yang jahat sudah tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Di dalam Dia, kepada Dia dan memandang kepada Dia, kita sehat, kita sembuh, kita diberkati, kita dipulihkan. Dan kita mendapatkan jaminan keselamatan yang kekal. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Saya undang bangkit berdiri. Taruh tanganmu di dada. Doa kepada Bapa, mengucap syukur. Berterima kasih untuk semua anugerah-Nya. Apapun keadaan kita hari ini, Dia memanggil kita. Untuk percaya bahwa ini adalah kehendak-Nya. Untuk percaya bahwa kita telah menjadi anak-anak-Nya. Kita mempunyai imam besar agung yang dahsyat, yang hidup kekal. Untuk percaya kepada kasih-Nya. Untuk memandang kepada Yesus yang disalib. Menerima kesembuhan. Menerima anugerah. Di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Persiapkan hati kita, kita akan menyembah Dia. Kita akan memuliakan Dia di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan aku berdoa ya Bapa, biarlah yang sakit semua disembuhkan. Yang luka semuanya dipulihkan. Bahkan semua yang bersama-sama di dalam session ini diberkati di dalam segala kelimpahan. Terpujilah Engkau Bapa di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang telah memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan pada hari Paskah ini. Dan sebelum kita menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama berdoa Grace Prayer, yaitu karya salib Kristus bersama adik-adik Amazing Kids yang luar biasa. Haleluya. Shalom semua, mari bersama kita berdoa karya salib Kristus. Bapa, kami bersyukur oleh persembahan tubuh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, kami telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Dan oleh darah Tuhan Yesus Kristus,
kami telah beroleh penebusan kekal. Dan segala dosa kami telah diampuni. Oleh anugerah karya salib Kristus, kami telah dibenarkan. Kami telah disucikan. Kami telah menerima kemuliaan yang disempurnakan. Oleh Tuhan Yesus Kristus, Kami telah menjadi sembuh, bebas dari segala kutuk. Kami telah diberkati dan hidup dalam segala kelimpahan. kami telah dipenuhi Roh Kudus, Kami sekarang hidup di dalam kuasa kebangkitan Kristus. mempunyai hidup yang kekal dan akan dibangkitkan pada akhir zaman. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus di kayu salib Engkau berkata, Tetelestai. kami percaya semua sudah selesai. Inilah kehendak Bapa. Oleh anugerah karya salib Kristus, Kami mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala keadaan. Menerima pendamaian dan keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kita akan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat roti saja. Bersama-sama ikuti saya. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih. Karena Engkaulah roti hidup yang telah turun dari sorga, memberikan tubuh dan darah-Mu bagi hidup dunia. Kau yang telah merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib, dikuburkan, bangkit dari antara orang mati menjadi Tuhan. Dan hari ini kami merayakan, mengenang kasih-Mu. Engkau yang telah memberikan tubuh dan darah-Mu. Kami telah menjadi kudus dan dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, Engkaulah kekudusan kami. Tuhan Yesus, Engkaulah kebenaran kami. Tuhan Yesus, Engkaulah penebusan kami. Di dalam-Mu tidak ada lagi ketakutan. Di dalam-Mu tidak ada lagi penghukuman dan pendakwaan. Tuhan Yesus, Engkaulah hikmat kami. Tuhan Yesus, Engkaulah pendamaian atas segala dosa kami. Kami bersyukur karena tubuh-Mu adalah benar-benar makanan, darah-Mu adalah benar-benar minuman. Di dalam-Mu kami hidup di bumi sekarang ini seperti Engkau di surga. Ya Bapa, kami bersyukur karena ketaatan Tuhan Yesus Kristus menggenapi kehendak-Mu. Kami semua hari ini menjadi orang benar, menerima tubuh dan darah-Mu, makanan dan pengampunan bagi kami. Dan inilah kehendak-Mu ya Bapa. Kami memiliki hidup dan memilikinya di dalam segala kelimpahan. Karena di atas kayu salib Engkau berkata semua sudah selesai. Kami bersyukur, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah, makanlah. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan ini. Bapa, kami bersyukur di hari Paskah ini kami mengingat kasih Bapa yang begitu besar. Mari bersama-sama kami berterima kasih ya Bapa. Oleh darah Tuhan Yesus Kristus kami telah memperoleh penebusan yang kekal. Segala dosa kami telah diampuni. Kami disucikan, dikuduskan, dibenarkan, bahkan menerima jaminan keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami menerima anugerah kasih karunia dan anugerah kebenaran, dan kami menerima di dalam Tuhan Yesus Kristus berlimpah-limpah untuk kami semua menjadi satu dengan Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi ciptaan yang baru, menang atas dosa, menang atas yang jahat. Di dalam kasih karunia Kristus, dosa tidak pernah berkuasa lagi atas kami. Maut sudah dikalahkan dan kami bersyukur. Kami menjadi satu tubuh Kristus yang esa, mempelai Tuhan Yesus. Kami semua akan diangkat dan dimuliakan, menyambut Tuhan Yesus di dalam kemuliaan. Kami akan pesta perkawinan anak domba, memerintah di dalam kerajaan Bapa dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Ya Bapa,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima dengan sukacita, dengan iman. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Minyak ini dikuduskan sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutu. Dan biarlah kita semua menerima kemuliaan, disembuhkan dari segala penyakit kita, diberkati, bahkan menerima pemulihan. Dan kita adalah kebenaran Bapa di dalam Kristus karena kasih karunia-Nya oleh kuasa Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudaraku yang kekasih, mari persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Mari kita dengan iman bersyukur akan kasih Bapa yang begitu besar, yang telah mengorbankan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, tergantung di atas kayu salib, menyerahkan nyawanya, tubuh dan darahnya, ganti kita, sehingga kita dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya dan memperoleh keselamatan yang kekal. Terima kasih ya Bapa, karena salib-Mu ya Tuhan kami hidup. Mari sama-sama katakan, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu, karena salib-Mu, yes Lord, ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya, Jesus, karena salib-Mu Lord ku hidup, karena salib-Mu Yesus ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu Tuhan. Oh, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu Yesus ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu Tuhan, mujizat-Mu di hidupku. Haleluya, rasakan kasih-Nya. Dia begitu mengasihi kita. Oh, oh Lord, mujizat-Mu, karena salib
lakukan mujizat-Mu, mujizat-Mu hidupku. Mujizat-Mu luar biasa di hidupku. Sekali lagi katakan, untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari sembah Dia. Oh Jesus, kami memuji-Mu Lord, kami agungkan nama-Mu. Engkau yang berkuasa, Engkau ajaib Tuhan, Engkau mulia Lord. Biarlah-Mu ya Yesus, biarlah-Mu, 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 biarlah-Mu. Salib-Mu Yesus memerdekakanku Tuhan, memberi kekuatan bagi kami yang lemah. Haleluya. Oh Lord, biarlah-Mu, biarlah-Mu ya sekarang-Mu, biarlah-Mu Lord, ya Yesus, biarlah-Mu, biarlah-Mu. Jiwaku berserah kepadamu Tuhan, jiwaku berserah kepadamu. Engkaulah segalanya. Oh, darah-Mu menyucikan, darah-Mu memerdekakan. Ikiaralamu, ikanaralama ya selo. Iharalama ya sekarang, ikanaralamu. Iharalama ya selo. Iharalama ya sekanaralamu Lord Jesus. Iharalama. Salib-Mu ya Yesus, salib-Mu yang teramat mulia Tuhan. Dosaku disucikan oleh darah. Bersyukur untuk kasih-Mu ya Allah. Mari dengan lembut kita katakan sebagai ungkapan syukur karena Dia begitu mengasihi kita. Salibnya
Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita telah mendengarkan yaitu kabar baik yang luar biasa yang memerdekakan kita. Puji Tuhan, terima kasih. Kami percaya bahwa setiap kita telah diberkati. Firman Tuhan yang luar biasa disampaikan, kebenaran di mana kita tahu, mengerti dan menerima bahwa kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Dan juga dosa tidak berkuasa lagi atas kita. Haleluya. Dan saya percaya, kami percaya bahwa dengan menyatu dengan tubuh dan darah Yesus, kita telah diberkati. Kita diberkati, kita sehat, kita kuat, dan kita menerima kemuliaan di dalam Yesus Kristus. Dan tiba saatnya sekarang kita membawa persembahan yang terbaik buat Tuhan. Mari, di layar juga kami sediakan QR Bank BCA. Saudara boleh scan dan saudara boleh transfer sebagai persembahan pengucapan syukur saudara kepada Tuhan. Dan sebelum kita memberi, saya ajak saudara untuk berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur untuk berkat anugerah kasih karunia yang Bapa berikan bagi kami. Kini saatnya kami datang membawa persembahan kami yang terbaik buat Tuhan. Sebagai tanda pengucapan syukur karena kami telah diberkati oleh Bapa. Kami percaya setiap persembahan yang kami beri dengan iman, Bapa berkati berlipat kali ganda di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya pelayanan GCCC diberkati menjadi berkat untuk menuai jiwa-jiwa dan untuk memperbesar pekerjaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Bapa di sorga. Roh Kudus, urapi kami semua untuk memberi dengan murah hati dan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap memberi dengan sukacita sama-sama katakan amin. Saya persilahkan saudara untuk membawa persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Ku tahu Dia penolongku, jaraknya tebus dosaku. Ku yakin Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin ku angkat panji, oh Dia telah menang atas maut. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Ku tahu Dia penolongku, jalannya tebus dosaku. Ku yakin Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin ku angkat panji, oh Dia telah menang atas maut. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Kau bebaskanku, ku kan bangkit, ku kan menari menyambut kerajaan-Mu datang. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah.
Sebelum kita menerima doa berkat, mari saya undang untuk berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapak untuk fellowship yang luar biasa pada hari ini. Kami bersyukur bahwa kami telah menerima kebenaran-Mu di dalam Yesus Kristus. Bahwa kami telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Dan dosa tidak berkuasa lagi atas kami di dalam Yesus. Terima kasih kami telah menerima kuasa Roh Kudus yang membuat kami memperoleh pengenalan akan Bapa yang benar dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus yang Kau utus. Hubungan kami dengan Bapa telah dipulihkan sempurna. Kami telah menjadi anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Kami telah menjadi pewaris kerajaan-Mu. Kami telah menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Menjadi sahabat-sahabat-Mu, mempelai kudus-Mu. Kami bersyukur ya Bapa. Kami telah tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu telah tinggal di dalam kami. Dan kami pasti berbuah banyak. Kami telah menerima semua yang kami kehendaki di dalam kebenaran-Mu. Kami bersyukur kami telah menjadi bait suci-Mu. Menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Kami telah menjadi terang dalam kebenaran dan kasih. Untuk menjadi saksi-Mu dan hidup memuliakan Bapa sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus ibadah kami. Sebentar kami akan menerima doa berkat. Biarlah Tuhan kami percaya setiap yang kami kerjakan melalui ibadah ini. Semuanya akan menyenangkan hati Bapa dan banyak jiwa-jiwa yang akan diselamatkan. Dan siapapun yang bersama-sama mengikuti ibadah ini mereka juga diberkati di dalam kemuliaan-Mu. Bapa terima kasih segala pujian dan hormat serta kemuliaan hanyalah bagi-Mu. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Saudara yang di rumah bersama katakan amin. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan tutup ibadah Paskah pada hari ini. Percayalah ini adalah kehendak Bapa, kita dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Dipersiapkan untuk hidup bagi kemuliaannya. Untuk menerima kemuliaannya ketika Ia datang, kita semua akan diangkat dan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Percayalah oleh kuasa Roh Kudusnya yang berdiam di dalam kita. Kita telah menjadi anak-anak Bapa dan memiliki imam besar agung yang membela kita, mendengar doa kita, memberikan kepada kita jaminan berkat bagi kehidupan kita. Percayalah akan kasih-Nya. Karena kasih-Nya lah yang akan menyembuhkan, memulihkan, bahkan merubah pribadi dan karakter kita untuk kita hidup di dalam kekudusan dan kebenarannya. Dan terimalah berkat, rahmat, anugerah, kasih karunia Bapa di dalam Yesus Kristus oleh kuasa Roh Kudus melimpah-limpah di dalam kita, mengurapi dan memenuhi kita. Tubuh, jiwa, dan roh kita terpelihara sempurna bagi kemuliaan-Nya. Sampai Tuhan Yesus Kristus Yesua Masih datang kembali. Kita semua akan diangkat. Kita akan pesta perkawinan anak domba. Kita bersama-sama di dalam kemuliaan-Nya. Kita akan memerintah di dalam kerajaan Bapa dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Maranatha bersama-sama. Datanglah Tuhan Yesus Kristus. Kami menantikan-Mu. Haleluya. Amin. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Ku tahu Dia penolongku, caranya tebus dosaku. Ku yakin Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin ku angkat panji. Oh, Dia telah menang atas maut. Dia penebusku,
penebusku, Dia hiduplah, Dia penebusku.